semuanya, perkenalkan saya Narsyocia Lucelia Tubaloni, SKF NCAP dengan INDN 1223109201. Saya adalah salah satu dosen program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Melalui video ini, saya akan menunjukkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan medikal bedah. Keperawatan medikal bedah 2 merupakan mata kuliah rumpun kesehatan dengan kode mata kuliah IKP 303124 dengan bobot SKS sebanyak 4 SKS. Dalam hal ini 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa pada semester 4. Dan mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang terdiri dari 3 orang dosen dengan bidang keilmuannya adalah bidang ilmu keperawatan medikal bedah dan salah satunya adalah saya. Fokus mata kuliah ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, pertumbuhan. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan pertumbuhan berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, nutrisi, dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan kelainan, degeneratif, trauma yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan yang dimulai dari pengkajian sampai pada evaluasi asuhan terhadap klien. Intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Proses pembelajaran dilakukan melalui kuliah bakar, collaborative learning, dan belajar berdasarkan masalah dan praktik laboratorium. Capaian pembelajaran lulusan terdiri dari yang pertama adalah mengintegrasi nilai, norma, dan etika akademik. Kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya serta mandiri. Ketiga, mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia. Yang keempat, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur asuhan atau praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok pada bidang keilmuan keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan keluarga, gerontik, komunitas, dan keperawatan bencana. Yang kelima adalah menguasai konsep dan teknik penegakan diagnosa asuhan keperawatan. Keenam, menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit pada level primer, sekunder, dan tersier. Ketujuh, mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien atau patient safety sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia. Kedelapan, memberikan asuhan keperawatan pada area spesialis, dalam hal ini keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan komunitas, termasuk keperawatan keluarga, dan gerontik sesuai dengan delegasi dari net spesialis. Kesembilan, mampu menegakkan diagnosa keperawatan dengan kedalaman dan luasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan. Yang ke-10, mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat yang peka budaya, menghargai keragaman etik, agama, dan faktor lain dari klien individu,
keluarga maupun masyarakat. Yang ke-11, mampu melakukan asuhan keperawatan atas perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan secara cepat dan tepat, dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan kepada penanggung jawab perawatan. Ke-12, mampu melakukan evaluasi, revisi, rencana asuhan keperawatan secara reguler dengan atau tanpa tim kesehatan lainnya. Ke-13, mampu melakukan studi kasus secara teratur dengan refleksi, telaah kritis, dan evaluasi serta peer review tentang praktik keperawatan yang dilaksanakannya. Ke-14, membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Ke-15, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. Ke-16, melakukan evaluasi kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawatnya. Ke-17, memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya. Ke-18, bekerja sama dengan profesi yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkembangan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kedua, mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkembangan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Ketiga, mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah kesehatan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkembangan. Keempat, mampu melakukan simulasi pengolahan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkembangan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kelima, mampu melakukan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkembangan pada klien dewasa. Dan keenam, mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkembangan pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif, inovatif, sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Baik, materi ajar yang diajarkan pada mata kuliah ini yang pertama adalah simulasi asuhan keperawatan dengan berbagai kasus. Yang kedua, pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, perkembangan, sistem pencernaan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Ketiga, hasil penelitian tentang pelaksanaan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkembangan. Keempat, pengolahan asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkembangan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kelima, fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkembangan pada klien dewasa pada sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkembangan. Dan yang terakhir, demonstrasi intervensi keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkembangan. Dalam mata kuliah ini, komponen penilaian yang dinilai yaitu ada unsur penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk unsur keterampilan sikap, komponen yang dinilai adalah kepribadian dengan bobot sebanyak 15% dengan deskripsi yaitu penilaian kepribadian yang menekankan pada
aspek disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Untuk unsur penilaian keterampilan yaitu komponennya studi kasus atau role play, bobot penilaiannya sebanyak 20% yang terdiri dari presentasi secara kelompok terkait asuhan keperawatan. Untuk unsur penilaian pengetahuan, komponennya ada tugas dan kuis sebanyak 10%. Dalam hal ini terdiri dari tugas membuat contoh asuhan keperawatan, kemudian ada UTS, ujian tengah semester, bobot penilaian sebanyak 25%, yaitu dengan mengambil materi sebelum UTS. Kemudian ada ujian akhir semester dengan bobot penilaian sebanyak 30%. Materi yang diluaskan adalah materi sesudah UTS. Baik, dalam proses pembelajaran mata kuliah ini ada sebanyak 16 pertemuan. Dalam hal ini ada UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Dan saat ini saya akan memperlihatkan proses pembelajaran pada pertemuan ke-14 yang bertempat pada Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah Yakin. Sebelumnya, pada minggu ke-14, kemampuan akhir yang diharapkan pada mahasiswa atau sub-CPNK-nya adalah mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku, dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Materi ajarnya adalah mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin dan imunologi. Dalam hal ini mendemonstrasikan pemeriksaan gula darah baik puasa maupun sewaktu. Bentuk dan metode pembelajaran dan pengalaman belajar adalah demonstrasi. Untuk estimasi waktu yang diberikan yaitu 340 menit. Dalam hal ini 1 minggu kali 2 SKS kali 170 menit. Untuk penilaian kriterianya adalah ketepatan dan penguasaan mahasiswa. Indikatornya adalah ketepatan mendemonstrasikan intervensi keperawatan dan bobot yang diberikan sebanyak 10%. Sebelumnya sudah saya berikan teori di kelas terkait dengan kriteria atau kategori gula darah sewaktu normal itu berapa? Gula darah sewaktu normal gula darah 100 mg per dl ya. Kalau gula darah puasa normalnya berapa? Kurang dari 100. Oke. Kalau gula darah sewaktu dari 140 gimana? Baik, saat ini kita akan mempraktikkan bagaimana sih cara mengukur gula darah. Sebelumnya ada alat-alat yang perlu kita siapkan dulu. Ini ada alat glukometer. Kalau ditanya alat mengukur gula darah disebut dengan glukometer. Kemudian ada spatulanya, kemudian
yang jarum. Kemudian itu ada resistensi. Cara yang pertama yang kita lakukan adalah cuci tangan. Kemudian saya perlu salah satu orang untuk saya ada yang bersedia. Silakan duduk. Sebelumnya kita perlu mengecek apakah pasien ini puasa atau tidak dengan menanyakan ibu makan terakhir jam berapa? Tadi malam ya. Tadi pagi ada makan pagi? Belum makan pagi. Baik. Berarti ibunya termasuk golongan pemeriksaan untuk gula darah apa? Puasa. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita masukkan strip gula pada alat glukometer. Maka dengan sendirinya tuh alatnya akan menyala tanpa kita tekan tombol on off. Tapi ada beberapa alat yang memang kita harus tekan tombol on off dulu pada glukometer ya. Setelah itu kita boleh masukkan jarumnya. Cara yang benar memasukkan jarum, jangan dibuka dulu penutup jarumnya, tapi masukkan dengan penutup jarumnya dulu, baru dibuka penutup jarumnya. Agar apa? Agar kita juga safety. Baik, sesuai dengan proses keperawatan, ada beberapa tahap dalam proses keperawatan yang harus kita lewati. Yang pertama adalah fase prainteraksi. Fase prainteraksi adalah kita mempersiapkan alat dan bahan yang kita perlu. Kemudian kita perlu membaca status pasien. Kita baca dulu, oh pasien kita tuh Tuan A atau Nyonya A, dia itu dengan penyakit apa, dia itu harus diberikan tindakan apa, pada jam berapa. Semua hal dalam status itu perlu kita baca. Jika sudah, maka kita perlu kita masuk ke fase orientasi, yaitu kita pergi ke bed pasien atau bangsal pasien. Jadi kita pergi lalu kita memperkenalkan diri. Ibu, selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Syukur. Saya bertugas di ruangan medikal bedah dari jam 8 sampai jam 2. Ibu, apa yang Ibu rasakan hari ini? Lemas. Baik. Ada lagi Ibu? Masih rasa sering kencing? Masih banyak minum? Lumayan baik ya. Ibu, saat ini saya perlu mengukur gula darah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik. Ibu, untuk mengukur gula darah ini saya akan mengambil sampel darah dari ujung jari Ibu. Mungkin akan terasa sakit sedikit saja, tapi jika Ibu rasa sakit, Ibu boleh tarik nafas dari hidung dan hembuskan. Apakah Ibu bersedia? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada. Saya akan langsung saja melakukannya Ibu ya. Jadi pertama-tama kita gunakan hastum setelah mencuci tangan ya. Hastum yang digunakan adalah hastum bersih, tidak perlu hastum steril. Oke, setelah itu kita boleh memasangkan stripnya pada alat, ini namanya alat apa tuh? Glukometer. Masukkan alatnya, maka dia akan menyala dengan sendiri. Kemudian kita masukkan jarum. Oke, untuk memasukkan jarum jangan dibuka dulu penutup jarumnya sebelum dipasangkan ya, karena nanti berbahaya, berisiko untuk terkena tangan kita sendiri. Setelah itu baru dibuka dan buang pada bengkok untuk bahan yang tidak dipakai. Nah, di sini ada angka
Dimana ini untuk menyetel seberapa dalam jarum itu masuk pada kulit kita. Jadi semakin besar angkanya, maka semakin dalam juga jarum itu akan menembusi kulit pasien. Contohnya kita taruh saja, kita setel saja bahwa dia berada pada angka itu. Kemudian kita tarik tuasnya, lalu kita sisipkan, kita ambil alkohol, kapas alkohol. Ibu, boleh saya pinjam tangannya, Ibu? Lalu mau diukur di jari yang mana, Ibu? Telunjuk, baik. Usap 1 kali, suapkan ya. Kemudian kita buang. Kita tunggu sampai alkoholnya itu kering di tangan, supaya jangan sampai pada saat pengambilan sampel alkohol itu bercampur dengan darah. Kemudian kita siapkan lagi 1 kapas alkohol. Untuk selesai tindakan kita boleh menekan pada daerah mati tempat. Kemudian Ibu permisi ya, kita masas tangannya dulu, lalu kita taruh. Oke, kita langsung masas tangannya, kemudian kita ambil sampel darahnya. Oke, jika sudah, langsung kita tutup. Ibu minta tolong ditekan ya. Nah, setelah itu maka hasilnya itu 125. Untuk gula darah sewaktu 125 itu dikategorikan normal atau tidak normal? Normal. Baik. Jika sudah, maka Ibu, gula darah Ibu 125 itu termasuk kategori normal. Berarti Ibu harus mempertahankan pola gaya hidup Ibu ya. Makan yang baik, kemudian minum obat sesuai anjuran dokter, kemudian perlu ditingkatkan gaya hidup Ibu, banyak aktivitas fisik yang dilakukan, jogging dan sebagainya. Seperti itu Ibu ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Apa yang dirasakan? Tidak ada Ibu? Baik, kalau tidak ada Ibu, nanti jam 8 saya akan kembali untuk memberikan obat. Jadi apa yang saya lakukan tadi adalah kontrak untuk tindakan selanjutnya itu ada pada fase terminasi. Kemudian jangan lupa hasilnya itu didokumentasikan pada catatan perawatan pasien. Gitu ya. Demikian terkait dengan perawatan, dengan demonstrasi perawatan, demonstrasi pengukuran gula darah. Untuk kotorannya ini boleh kita buang pada safety box ya. Oke. Jika sudah, kamu boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Baik, demikian untuk demonstrasi pengukuran gula darah sewaktu maupun puasa. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Baik. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi sempat dibilang tentang gula darah puasa. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara mendeteksi dengan tepat bahwa pasien itu sedang puasa? Baik. Pertanyaan yang bagus ya. Kita itu perlu mendeteksi dengan tepat pasien kita puasa atau tidak. Karena jika salah mendeteksi, kita akan melaporkan bahwa hasilnya itu pasien itu hasil yang sebenarnya dia tidak puasa. Kita melaporkan bahwa hasilnya itu kita golongkan dia ke dalam hasil puasa, sehingga hasilnya tuh pasien bisa terdiagnosa prediabetes. Jadi yang perlu kita tanyakan adalah, Ibu, pasiennya itu makan terakhir jam berapa? Kemudian perlu kita jeli lagi, pasien itu apakah sudah makan atau belum? Kadang itu bahasanya orang Indonesia, makan adalah nasi. Jadi kita perlu tanya, apakah pasien sudah sarapan, ada makan permen atau tidak? Itu perlu ditanya ya, karena kadang makan permen, tapi kalau kita tanya pasien pasti bilang bahwa tidak atau belum makan. Jadi perlu kita tanya apakah pasien sudah makan atau belum, makan terakhir jam berapa, harus 6 atau 8 jam sebelum pengukuran itu pasien tidak boleh makan atau harus puasa. Kemudian perlu ditanya sudah minum air, kalau minum air sudah minum teh manis berarti itu tidak puasa.
Kalau minum air mineral, boleh untuk pengukuran gula darah, boleh diminumnya karena air mineral tidak mengandung karbohidrat. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ibu, terkait dengan penjelasan yang dijelaskan, hanya dijelaskan terkait pengambilan gula darah sewaktu dan gula darah puasa. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara menentukan prosedur HbA1c? Baik, HbA1c itu memang sudah saya jelaskan di kelas. Ada pengukuran HbA1c. HbA1c itu pengukuran untuk mengetahui bahwa pasien diabetes efektif tidak terapi yang kita berikan, dan biasanya sampel yang diambil itu tidak seperti ini pada daerah perifer, tapi diambil pada daerah vena. Jadi pemeriksaannya adalah pemeriksaan di lab, dan itu bukan tanggung jawab kita sebagai perawat, tapi itu tanggung jawab dari para analisis di laboratorium. Bisa dimengerti? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, maka perkuliahan kita di hari ini boleh selesai. Setelah ini kalian akan didampingi oleh para laboran untuk praktek secara mandiri. Kemudian nanti kita akan ketemu di pertemuan ke-15, yaitu penyuntikan insulin. Baik, sekian dan terima kasih.